Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya Sobat Kaligrafi di obrolan kita. Hari ini kita mau bahas cerita yang lumayan bikin merinding nih. Betul banget. Ini kita ambil dari kutipan Titik Pencabut Nyawa. Kisahnya tentang 3 titik dari kaligrafer legendaris Persia, Imaduddin Al-Khasani. Iya, jadi kita mau lihat nih, gimana sih sesuatu yang kelihatannya sepele banget, cuma setitik gitu, tapi kok bisa akibatnya fatal banget. Kayak pepatah itu loh, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, ini mungkin lebih parah lagi ya efeknya. Bener-bener nyawa taruhannya. Serem ya? Oke, kita mulai dari tokohnya dulu deh. Imaduddin Al-Khasani ini. Dia ini bukan kaligrafer biasa ya? Oh jelas bukan, dia tuh maestro besar Persia. Kesayangannya Syah Abbas Agung, penguasa era 1588 sampai 1629. Hebat banget lah pokoknya. Pantesan. Bahkan namanya jadi ikon kompetisi kaligrafi internasional IRC-ICA di Turki itu kan? Iya betul, kompetisi yang hebatnya lagi sering dimenangkan sama kaligrafer kita dari Indonesia loh. Wah, bangga ya kita. Tapi nih, ada yang kontras banget ya ceritanya. Nah, ini dia. Kalau kita mungkin pernah dengar kisah Abu Nawas yang katanya bisa menyulap titik jadi rezeki, buat Imaduddin ini, titik itu artinya malah kematian. Kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Jadi semua berawal waktu Syah Abbas ngasih dia tugas gede. Nyalin syair epik pahlawan Persia, Syahnama, karya Firdausi. Syahnama itu kan tebel banget ya. Banget. Dan parahnya, dikasih waktu cuma setahun. Bayangin aja nulis tangan karya sebesar itu dalam setahun. Wah, gila sih. Tekanan waktunya pasti luar biasa. Terus gimana pas penyerahan bukunya? Nah, ini puncaknya. Pas sudah setahun, Imaduddin datang bawa buku pesanan Syah. Tapi pas dibuka, Isinya apa? Udah selesai. justru itu, halaman pertamanya, isinya cuma beberapa titik doang, hampir kosong. Serius? Cuma titik. Terus Syahnya gimana? Ya kaget lah, langsung tanya dia, Imad, mana ini tulisan ceritanya gitu kan? Terus Imaduddin jawab apa? Kok nekat banget ya? Jawabannya ini yang bikin geger. Dia jawab pakai bahasa Arab, intinya gini, Baginda, fulus ente itu cuma cukup untuk membeli 3 buah titik. Astaga, itu sih cari mati namanya. Iya bisa dibilang gitu, nekat banget. Sumber kita sih berspekulasi ya. Mungkin ini cara Imaduddin nyindir. Nyindir gimana? Mungkin nyindir mahalnya harga karya seni waktu itu. Kayak, kalau sekarang mungkin kayak harga sembako pas mau lebaran gitu. Mahal banget. Atau ya, mungkin dia beneran ngerasa bayarannya nggak sepadan sama usahanya. Masuk akal juga sih. Tapi apapun alasannya, respons Syah pasti... Marah besar. Merasa dilecehkan banget lah sama seniman kesayangannya di depan umum. Nah, kemarahan Syah ini yang akhirnya bikin Imaduddin meninggal secara tragis. Jadi meninggal karena Syah marah itu ya? Nah, soal gimana persisnya dia meninggal, ini ternyata ada 2 versi cerita nih. Oh, ada versi lain. Gimana tuh? Versi pertama, yaitu tadi, implisitnya dia meninggal karena kemarahan langsung Syah setelah insiden 3 titik itu. Syah merasa, wah ini udah kelewatan, diremehin banget. Jadi pesan moralnya, jangan main-main sama emosi penguasa, ya, dan harga nyawa itu mahal. Betul. Tapi ada versi kedua nih, yang disajikan sebagai spekulasi di buku itu. Ini lebih ke arah intrik politik. Politik maksudnya gimana? Jadi ada dugaan kalau kematian Imaduddin ini didalangi sama rival-rivalnya sesama kaligrafer. Ada unsur iri dengki. Wah, kok bisa? Katanya Imaduddin ini kan disebutnya Sunni ya alirannya. Dia dekat banget sama Syah Abbas yang Syiah. Nah, kedekatan ini bikin kaligrafer lain yang diduga Syiah juga jadi dengki. Terus mereka ngapain? Mereka diduga bikin surat undangan palsu. Jadi Imaduddin dijebak biar datang ke suatu tempat, terus disergap dan dieksekusi di sana. Ya ampun, jadi ada kemungkinan dibunuh secara politis gitu ya? Gara-gara iri dengki dan mungkin perbedaan aliran juga? Kemungkinan itu ada, menurut spekulasi sumber kita. Ini nunjukin bahayanya iri, dengki, saling benci, itu bisa sampai mencelakakan orang lain. Bener banget. Jadi balik lagi ke awal ya. Sesuatu yang kelihatan kecil, kayak titik, komentar pedas, atau bahkan rasa iri, itu dampaknya bisa gede banget ya. Bisa merusak segalanya. Iya. Kisah Imaduddin ini jadi pengingat kuat buat kita semua sobat kaligrafi. Jangan pernah anggap remeh hal kecil. Atau nilai sebuah karya seni. Bener-bener kayak nilai setitik tadi itu. Tepat sekali.
Jadi tindakan atau kata-kata, bahkan perasaan negatif yang kita anggap sepele, itu bisa punya konsekuensi yang besar dan tragis. Jadi pelajaran banget ya cerita ini, membuat kita mikir gimana satu titik bisa punya arti yang beda banget. Bisa jadi berkah kayak buat Abu Nawas, bisa jadi petaka kayak buat Imaduddin. Betul. Mungkin jadi bahan renungan juga buat kita ya, Sobat Kaligrafi. Kira-kira ada titik apa nih dalam hidup kita yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya butuh perhatian lebih, biar nggak kejadian yang tidak diinginkan. Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh Sobat Kaligrafi, jangan lupa ya untuk tetap bersama kami. Kita bakal balik lagi dengan topik-topik lain yang nggak kalah unik dan menarik. Sip, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.